Oke, sebelumnya aku lupa banget guys. Aku mau berterima kasih kepada teman-teman dan antusiasnya yang udah join di Exclusive Learning Feature. Nah, jadi ini pertama kali kelas trade kolaborasi aku dengan Vin. Dulu di 2021 tuh aku udah pernah buka kelas trading juga ya, kelas edukasi. Waktu itu masih seputaran spot, tapi kali ini puji Tuhan ilmunya makin berkembang dan bertambah, jadi bisa merambah lebih dalam lagi untuk mengajar di dunia feature. Karena kalau abal-abal aku nggak berani ngajar, karena aku udah berpengalaman kurang lebih sekitar hampir 3 tahun juga ya di feature ini. Nah, jadi ya mungkin udah saatnya aku berbagi ilmu di feature ini. Kalau spot kan semua pun bisa, dan monyet pun bisa cuan ketika bull run, asal beli aja. Anak SD pun disuruh beli pun bisa, ya kan. Nah, tapi apakah semua orang bisa making money atau membuat uang ketika market bearish atau market sideways dalam pergerakan yang sangat-sangat range sempit? Tentu tidak semua bisa. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita itu bullboy yang ilmunya masih sangat-sangat belum cukup untuk masuk market. Yang mereka tahu hanyalah beli, tunggu naik, kapan kaya dari kripto, karena mungkin temannya ada yang manas-manasin gitu ya, termakan omongan influencer ABC gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kripto itu pentingnya nggak cuman kita belajar untuk trading gitu ya. Banyak hal yang bisa kita jadikan cuan di kripto. Contohnya tadi malam yang cuan dari TIA, dari airdrop ya kan, dapat ratusan juta, itu banyak banget. Terus juga apalagi ya? Habis itu bisa kita farming, bisa kita liquidity staking, bisa kita jadi penyedia likuiditas untuk peminjaman aset dan mendapatkan bunga dan lain sebagainya, itu banyak banget. Nah, salah satunya berkaitan dengan salah satu topik yang mau aku bahas, yaitu salah satu koin yang udah aku lumayan pelajari dalam seminggu kebelakangan dan akan masuk portofolio aku untuk kelas deep nanti di bulan Januari, Februari, dan Maret kayak gitu. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang udah join exclusive learning feature ini, karena di sini nanti harganya itu sangat murah, 50.000, nggak sebanding dengan ilmu dan apa yang akan kalian dapatkan. Dan kalian kalau entry 50.000 sekali itu udah bakal langsung balik, dan kalian bisa entry sendiri dengan modal 50.000. Banyak nanya kalian, "Bang, masih ada batch 2?" Batch 2 ada, tapi tidak dalam waktu dekat ini karena benar-benar ini November dan mau akhir tahun, benar-benar pada sibuk ya. Nah, jadi ya bagi teman-teman juga yang belum join di channel ini ya, tadi malam aku udah party short sama si Vin, kami udah party short. Ya udah beberapa, ada TP, ada yang juga kena SL plus, dan hari ini juga positionnya masih cenderung dominan ke arah short ya. Jadi teman-teman langsung join aja channelnya, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi nanti kita juga bakal sering live apa ya, ibarat ya live discussion lah ya di grup ini, jadi langsung join aja. Oke, kita akan bahas si LDO. Ya, LDO ini apa guys? Ya, LDO ini adalah salah satu token yang baru booming di tahun ini lah, di awal-awal tahun kemarin. Kita cek dulu chartnya. Oke. Nah, ini sempat aku short kemarin. Bentar, ini kita buka dari kecil dulu ya. Nah, ini sempat aku short kemarin dan sebenarnya itu udah TP2 guys ya. Nah, aku short kemarin tuh dari area-area ini ya, sempat ke TP1 tapi aku TP dan tiba-tiba dia ngedrop ke TP2 dan ini udah nggak pakai lagi plannya. Ya, kita hapus aja dulu. Oke. Nah, bersih ya. Nah, jadi LDO kemarin ya, dia sempat pom-pom di tahun inilah ya. Itu startnya itu waktu itu yang LDO gila-gilaan itu di Januari. Sorry, di Desember, kemudian di Januari ya. Nah, kalian bisa lihat ini LDO di Januari itu benar-benar gila banget. Ya, kemudian puncaknya itu di sekitar bulan Februari sampai tanggal 13 Februari, di situ dia masih memimpin puncak klasmen waktu LDO everywhere. Jadi semua orang tuh bertanya-tanya, apa LDO dan apa fungsinya gitu kan. Nah, langsung aja kita baca di sini di pintu nih, aku baca dari artikel ini. Ya, ini diupdate di 9 Februari 2023 ya. Jadi sejak kemunculan berbagai blockchain POS atau proof of stake ya, seperti Solana dan Phantom, staking menjadi bagian penting di industri kripto. Staking merupakan fondasi bagi keamanan jaringan POS. Lebih lanjut lagi, Ethereum yang berpindah ke jaringan POS semakin membuat staking semakin menarik. Namun terdapat satu masalah dalam staking, yaitu hilangnya perputaran ekonomi blockchain. Aset yang dikunci dalam staking tidak bisa digunakan untuk periode tertentu hingga potensi ekonomi aset tersebut hilang. Jadi artinya aset yang terkunci, potensi ekonominya hilang, itu artinya kita staking di lock, harganya turun kayak gitu ya maksudnya ya. Nah, disinilah liquidity staking ya berperan besar untuk mengatasi masalah staking. Lalu apa itu liquidity staking? Apa itu LDO dan fungsi LDO ya, atau Lido DAO? Artikel ini akan menjelaskan tentang LDO. Nah, jadi aku akan menjelaskan intinya aja, langsung aja. Ya, jadi LDO ini adalah protokol liquidity staking ya. Jadi liquidity staking itu adalah sebagai penyedia likuiditas atau orang yang memberikan pinjaman dan mengasih pinjaman kepada kita.
ya bagi pengguna Ethereum, Solana, Kusama, Polkadot dan juga Polygon karena dia DAO ya. Jadi karena itu sebagian besar mungkin di Ethereum kayak gitu ya. Nah, jadi Lido ini bekerja dengan memberikan pengguna token ST yang nilainya sama dengan jumlah aset yang disimpan di dalam staking Lido. Contoh ya. Kamu akan mendapatkan 2 ST-ETH jika kamu mengunci 2 ETH di dalam Lido. Nah, jadi kayak gini. Kalau kalian pinjam misalnya nih ya, dua LDO ya misalnya nih ya. Nah, contoh ya. Nah, kita punya satu Ethereum ya, satu ETH ya. Kita stakingkan dan kita jadikan liquidity staking atau kita tukar di dalam LDO. Nah, kita akan dapat satu ST-ETH. Nah, ini satuannya harganya nih sama, misalnya harga Ethereum sekarang 1.800 misalnya. Ya sama, ST-ETH-nya juga 1.800. Nah, jadi artinya kita punya jaminan satu ETH ini untuk kita punya modal ini. Nah, jadi tokennya diapakan Bang? Yang ini di lock, dikunci ya. Nah, jadi kalau kita mau nebusnya nanti aku kurang tahu ya. Kalau misalnya di liquidity staking lain tuh ada periodenya. Ada yang fleksibel, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun kayak gitu ya. Atau yang tahunan atau yang yearly kayak gitu. Nah, tapi kalau di LDO ini aku belum masuk juga, tapi aku udah paham konsepnya karena mirip dengan liquidity staking yang biasa. Nah, jadi misalnya kalian langsung dapat nih satu ST-ETH nih, ya. Nah, kan market kan belum banyak nih yang support ST-ETH. Lalu kalian masuklah ke namanya dApps atau DeFi yang mana bisa nge-swap ST-ETH ini menjadi ETH gitu. Nah, lah Bang, jadi fungsinya apa gitu kan? Sedangkan kalau kalian minjam satu ETH dapatnya juga satu ETH. Ya, kalian punya jaminan gitu. Ya. Suatu saat misalnya ya, kalian bisa menembus lagi ETH-nya ini. Ya, misalnya kalian kepepet nih, ya. Nah, kepepet. Kalian jual lah Ethereum-nya misalnya di harga yang tinggi, ya. Nah, kalian jual Ethereum-nya di harga yang tinggi, ya. 1.800 misalnya, dan ketika Ethereum itu harganya misalnya turun ke 1.500, ya. Sedangkan kalian udah jual nih ST-ETH-nya di harga 1.800. Kalian belikan lagi satu Ethereum, ya, satu ST-ETH lagi harganya sama 1.500. Kalian tukarin lagi untuk menebus token kalian yang masih tersimpan gitu. Ya, paham ya? Kalau masih belibet, sini aku jelasin lagi. Nah, contoh ya. Kalian punya satu ST-ETH misalnya, kalian beli di harga 1.800 ya, kalian dapat 1.800 ya. Kalian boleh jual atau kalian gunakan untuk trading. Nah, suatu ketika ya harga Ethereum ini turun misalnya ke 1.600 ya. Sedangkan 1.800 kalian ini tadi 1.800 kalian entah kalian staking jadikan apa atau apa, ya berbunga lah misalnya jadi 2.000 gitu. Ya. Nah, habis 2.000 ini kalian mau nebus nih si Ethereum ini. Kenapa? Karena harganya udah turun jauh, ya. Kalian modal 1.800 yang kalian pinjam udah berbunga jadi 2.000. Sedangkan harganya ETH-nya sekarang 1.600. Jadi artinya kalian belikan satu ST-ETH harganya 1.600 juga, ya. Kalian tukerin untuk nebus Ethereum kalian yang 1.600 dan Ethereum kalian balik. Ya, Ethereum kalian balik dan plus kalian cuan $400 dari apa? Dari selisih harga ini tadi. Nah, jadi gitu liquidity staking. Kalian juga bisa minjamin aset kalian. Kalian misalnya punya nih Ethereum nggak kepake misalnya, ya udah deh aku pinjamin aja, masuk di situ, nanti bunganya baru kalian dibayarin sama mereka, presentasinya berapa sama si peminjam. Jadi mereka itu ibaratnya apa ya? Ya perantara doang lah, perantara doang bagi orang yang mau menyediakan liquidity staking dengan orang yang mau meminjam kayak gitu. Nah, itu LDO. Dan aku yakin di 2025 nanti LDO ini banyak muncul versi-versi LDO ya, seperti LDO ini, tapi kalau menurut aku LDO ini udah paling oke sih, ya. Udah paling oke. Dan kalau kita perhatikan dari weekly-nya, di sini aku memantau menunggu breakout aja ya. Karena di sini kalau kita lihat dia udah lumayan keras juga ya di area ini. Ini adalah area yang kita sebut sebagai RBS atau Resistance Become Support. Nah, jadi ada peluang dan ada kemungkinan dia bakal breakout kayak gitu. Ada ya, sekali lagi ya ada kemungkinan. Tapi ya kita nggak tahu di berapa dan bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan juga di sini di Coin Market Cap ya, LDO itu udah menempati 100 besar guys. Dia udah di nomor sekitar 34 dan setahun terakhir dia udah sempat naik sekitar
Kemarin udah naik lumayan ya, harusnya udah 100% lebih, tapi karena turun sekarang sisa 20%. Dan satu yang menarik adalah di sini holdersnya itu baru cuman 40%-an. Jadi Wells holdingnya 54%, jadi artinya masih ada 40%, dan ini kalau menurut aku sih masih sehat gitu ya. Kemudian circulating supply-nya kalian bisa lihat itu cuman totalnya 1 billion atau cuman 1 miliar ya. Token 1 miliar dengan harga kurang lebih 1,8 dengan all time high kurang lebih di $11. Ini mungkin berpotensi bisa ke 20 atau $30. Tapi ini prediksi aku aja dari yang sudah-sudah. Ya, apalagi kan volume kripto nanti naik ya, kegunaan dan utilitasnya juga naik, dan semoga ini kan bisa membantu teman-teman menyelesaikan misalnya nanti butuh modal gitu ya, sebelum crash kalian pinjam atau dananya tambah untuk nyerok gitu kan. Tapi intinya jangan lupa ditebus guys, karena sama aja kalau kalian nggak nebus aset kalian, semuanya juga bakal berkurang gitu ya. See you in the next video.